Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Marmata hati urdo anggo ulu ni halak napistar, alai mardalan di bagasan nahulum do anggo halak nauto, alai ditadda rohaku Huhut sisada parsuriod do sugu manusia seluruhnya. Saudara-saudara, tidak ada orang yang mau hidupnya akan berakhir dengan sia-sia. Dan tentu saja juga tidak ada orang yang merencanakan kesia-siaan dalam hidupnya. Semua orang menginginkan hal yang berarti, berguna, bermanfaat, yang akan terjadi, dicapai, dan dialami sepanjang hidupnya. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa hidup yang dijalani setiap hari penuh dan berakhir dengan kesia-siaan. Bekerja dengan penuh semangat dari pagi hingga malam hari sepanjang tahun, tetapi merasakan hidup yang hampa dan tiada arti. Ada banyak orang yang terus belajar tentang banyak hal, namun diakhiri perjuangan merasakan hidup tanpa arti dan terasa sia-sia apa yang dikejar dan diperjuangkannya selama ini. Ada banyak orang yang berjuang dengan mati-matian agar hidupnya terus membaik, berkembang, dan menjadi lebih maju. Tetapi menemui kehampaan, bahkan keputusasaan di akhir semua perjuangannya. Tentang kesia-siaan juga dialami oleh seorang raja yang sangat terkenal di masa Perjanjian Lama, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo yang diyakini sebagai penulis kitab Pengkhotbah menyatakan bahwa semua kegiatan manusia dan gerakan alam di dunia ini sesungguhnya merupakan kesia-siaan, karena peristiwa itu merupakan aktivitas berulang yang membosankan. Hidup memuaskan diri, kesenangan, dan materialisme pada akhirnya membuat manusia akan kecewa. Usaha menemukan kebahagiaan hidup menjadi kesia-siaan dan kehampaan, seperti usaha menjaring angin. Inilah realita dalam hidup. Jika kita berpikir bahwa mungkin kesuksesan, kekayaan, kesehatan, paras yang cantik atau tampan, kepintaran, ketenaran dapat memberinya kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup, sebenarnya pandangan ini tidak selalu tepat. Sebab semua hal tersebut hanya memberikan kita kelimpahan materi dan kesenangan sesaat, tetapi tidak menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan hidup rohani yang benar. Saudara-saudara, menikmati kehidupan tanpa Tuhan akan berakhir dengan kesia-siaan. Sedangkan menjalani hidup ini bersama Tuhan setiap saat akan memperoleh kedamaian hati, kebahagiaan. Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan berkat, dan itulah yang membuahkan kebahagiaan serta arti hidup yang sesungguhnya.
Oleh karenanya setiap orang harus terus-menerus membangun hubungannya dengan Tuhan. Maka semuanya yang lain dalam hidup ini akan menggerakkan berkat yang dapat memberi ketenangan jiwa dan kesenangan dalam hidupnya. Saudara-saudara, nats kita ini memperbandingkan antara hikmat dan kebodohan. Perbandingannya sangat jauh berbeda, seperti antara terang dan gelap. Namun pengkhotbah menyadari bahwa nasib yang sama akan dialami antara orang yang berhikmat dan yang bodoh. Pengkhotbah menemukan dirinya dan sadar bagaimana hidup ini harus dijalani. Keunggulan yang kita miliki ada limitnya, waktunya. Tidak ada yang kekal, semua dimakan oleh waktu. Sepintar apapun, sekaya apapun, semua orang bisa mengalami sakit atau kemalangan atau mengalami persoalan. Nasib yang sama menimpa mereka semua. Siapapun manusia tidak bisa lari dari semuanya itu. Orang yang berhikmat dan orang bodoh selesai juga. Masalahnya adalah harus menyadari bahwa waktu hanya sementara. Jangan kita bodoh. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Intinya adalah mari menjalani hidup dengan melakukan yang berkenan kepadanya. Mari kita renungkan selagi kita masih hidup, yaitu ada sesuatu yang kita ukir dalam hidup ini dan kita wariskan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, berilah hikmat selalu agar menyadari setiap saat bahwa hidup kami hanya sementara di dunia ini, supaya tidak menjadi sia-sia. Kiranya kami menggunakan waktu yang sementara ini kami pakai mendekatkan diri kepadamu dan melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur dalam hidup ini, sebab kepuasan jasmani tidak diukur dengan kelimpahan yang kami miliki, karena semuanya hanya sementara. Dengarkanlah doa kami dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sudah